Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bala. Amin. Pertemuan sekali ini kita akan membicarakan tentang konsep adab Melayu. Suatu bangsa pasti mempunyai adab, dan suatu bangsa pula pasti mempunyai konsep tertentu tentang adab. Nah, keberadaan adab ini sangat penting untuk membangun jati diri suatu bangsa. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa adab berarti menerapkan segala yang terpuji. Siapa yang menerapkan? Tentu saja manusia, yaitu kita, baik berupa perkataan maupun perbuatan, menerapkan akhlak yang mulia. Jadi pada dasarnya adab itu implementasi kita terhadap akhlak-akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam diri sendiri, dalam keluarga, masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jadi adab ini merupakan dasar pemikiran dan perenungan segala hal. Itu hakikatnya seperti itu. Jadi betapa pentingnya adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan, maka yang paling penting adalah dan yang paling berharga itu adalah adab jika dengan ilmu pengetahuan. Apalagi teknologi. Ketika kita menggunakan alat-alat teknologi tetapi mengabaikan adab, maka itu akan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Jadi adab itu menghasilkan perilaku baik setiap individu maupun kelompok, suku, bangsa orang Melayu. Ketika berinteraksi dengan diri sendiri, sesama pendukung kebudayaan Melayu maupun dengan pihak-pihak lain. Nah, interaksi yang terjadi itu diatur sedemikian rupa sehingga membentuk adab dalam bertingkah laku atau berperangai. Dengan kata lain, adab itu merupakan kebaikan pada diri sendiri dan kebaikan pada orang lain. Adab itu sebagai suatu kesatuan perilaku, bukan bagian-bagian dari suatu keadaan tertentu. Jika kita mengabaikan aspek adab ini dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berakibat tidak baik. Kita akan dikatakan sebagai manusia yang kurang, bahkan tidak beradab. Jadi adab itu merupakan sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut, berkaitan langsung dengan etika dan kehidupan bermasyarakat atau sosial. Etika di sini adalah kebaikan dan keburukan atau benar dan salah. Pada dasarnya juga adab merupakan tata krama, etika, moral, sifat baik, akhlak ataupun jiwa yang penuh semangat ke arah yang elok. Adab kita dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita kesan atau dapat kita saksikan melalui gerak tubuh
atau gestur. Bagaimana gestur kita ketika berbicara dengan orang lain, bagaimana gestur kita ketika menghormati orang lain, atau bagaimana gestur kita bergaul, bertingkah laku dengan orang lain. Jadi pada dasarnya tata krama atau etika itu sesuatu yang abstrak, tetapi wujudnya dalam bentuk perangai atau tingkah laku. Seseorang mudah melihat bagaimana orang lain makan, yang disebut adab makan. Orang lain minum disebut adab ketika minum. Ketika kita tidur, maka disebutlah adab kita ketika tidur. Ketika belajar, maka kita juga harus beradab di dalam belajar, terutama adab menghormati guru. Tetapi dapatkah kita melihat bagaimana seseorang berpikir? Nah, berpikir juga mempunyai adab-adab tertentu. Tentu saja adab berpikir itu harus sesuai dengan tunjuk ajar Melayu yang tentunya pula berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Dikatakan pula dalam suatu proses adab tidak mengenal susunan tertentu yang harus dilakukan seseorang. Jadi dia tidak mensistematika tertentu, tetapi ada di dalam sistem kehidupan kita. Dalam tahap pembelajaran, hal ini memang memungkinkan disebutkan, misalnya seorang ibu bapa mengajarkan anaknya cara duduk yang baik. Tertulis seperti itu di dalam tata krama atau tata tertib kehidupan sosial kita. Tetapi pada dasarnya itu pada mulanya dilakukan secara lisan. Nah, tetapi adab adalah bagaimana seseorang melakukan interaksi yang selalu memunculkan suatu sikap tanpa disadari atau di bawah ambang sadar. Jadi dapat dikatakan adab ini lebih bersifat refleks, tiba-tiba muncul. Nah, dari situ akan tercermin adab kita itu apakah elok atau tidak elok. Nah, ini juga bergantung kepada pembiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika memang dalam pembiasaan kehidupan kita sehari-hari, tata krama atau tata tertib, nilai-nilai, norma-norma dalam kehidupan kita sehari-hari tidak kita amalkan secara baik, maka itu akan berpengaruh pada adab yang kita tampilkan dalam bentuk perilaku. Adab adalah perkara pelaksanaan terhadap sesuatu yang tampak alamiah. Dia tidak dibuat-buat, dia bukan pencitraan. Jika dilakukan dengan cara dibuat-buat atau hanya pencitraan, maka dia tidak akan tampak secara alamiah, atau dilakukan secara tidak tulus atau tidak ikhlas. Padahal adab itu dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi secara alami dengan tulus dan ikhlas. Barulah kita layak disebut sebagai orang yang beradab, orang yang berbudaya santun, halus, lembut, dan boleh juga disebut sebagai puncak orang patut. Jadi orang patut itu pada dasarnya orang yang mengamalkan adab-adab yang elok di dalam kehidupan sehari-hari.
Istilah orang patut itu merupakan istilah puncak seseorang dalam mewujudkan akhlak atau adab terhadap dirinya sendiri dan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk menuju menjadi orang patut, maka ada beberapa tahap sebagai proses yang harus kita lalui. Pertama, tahap pengetahuan. Kita harus mempunyai pengetahuan tentang adab. Kemudian sikap, bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, orang lain, bermasyarakat dan berbangsa. Lanjut, dari sikap, dari pengetahuan dan sikap itu akan lahirlah tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan inilah yang melahirkan adab tadi. Itu pada tataran tangga yang pertama. Kemudian setelah kita menguasai pengetahuan, sikap dan tindakan, maka kita akan naik ke anak tangga yang kedua, yaitu wibawa atau marwah atau prestise. Bagaimana adab itu kita wujudkan dengan kesadaran diri yang alami tadi, yang tulus dan penuh ikhlas, maka kita akan menuju proses tahap yang kedua. Setelah melewati tahap yang kedua ini, maka kita layaklah disebut orang patut sebagai anak tangga yang ketiga. Jadi ada 3 proses untuk menuju orang patut tersebut. Yang saya ulangi, yang pertama menguasai pengetahuan, sikap dan tindakan. Proses yang kedua melaksanakan adab atau perwujudan adab tadi dengan penuh kesadaran diri, tulus ikhlas, maka akan memunculkan wibawa dan marwah. Setelah itu pada tataran yang ketiga, yaitu orang patut atau orang yang melaksanakan, yang sudah menguasai adab dengan cara yang elok. Ada beberapa hal yang mempengaruhi adab seseorang. Yang pertama, keadaan pribadi maupun lingkungan. Faktor pribadi dan faktor lingkungan. Apa saja faktor pribadi dan faktor lingkungan? Yang pertama, geografi. Geografi ini merupakan letak di mana kita berada, di kampung mana kita berada, pada posisi mana kita berada. Adab orang di daerah kepulauan dengan adab orang di daerah daratan itu tentu mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Kemudian faktor sosial, kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, faktor politik. Bagaimana kehidupan berpolitik suatu bangsa yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu juga akan mempengaruhi adab yang ditampilkan oleh seseorang tersebut. Kemudian agama atau kepercayaan, ini tentu sudah jelas bagaimana agama atau kepercayaan yang satu dengan yang lain itu mempunyai adab yang sangat berbeda. Nah, kemudian juga bisa berlaku pada suatu kelompok atau individu dalam suatu kelompok. Jadi bisa secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adab yaitu gaya. Gaya atau style suatu suku atau bangsa tertentu tentu berbeda dengan suku atau bangsa yang lain. Gaya memberi hormat, misalnya orang Melayu dengan bangsa Jepun atau Thailand dan sebagainya, itu sangat berbeda.
Seperti yang kita sudah pahami, sering kita nonton selama ini, bagaimana gaya orang Jepun atau orang Jepang menghormati orang lain dengan hanya menundukkan kepala. Kemudian kalau kita kaitkan dengan bangsa kita, bangsa Melayu Nusantara, tentu sangat berbeda. Misalnya dengan menundukkan atau berjabat tangan, kemudian berjabat tangan atau bersalaman, kemudian berterima kasih dengan cara lisan. Faktor lain yaitu keadaan pribadi, bagaimana seseorang merespon lingkungannya sebagai pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi seseorang tentu berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut, tentu saja proses terjadinya pembentukan adab atau akhlak antar manusia itu juga sangat berbeda, dan itu sangat berpengaruh kepada pembentukan atau pembangunan jati diri dia. Dalam adab Melayu Riau ada beberapa penerapan yang dilakukan. Dalam buku Tata Krama Melayu yang ditulis oleh Sudarno Mahyudin dan kawan-kawan, dicantumkan sejumlah adab dalam kebudayaan Melayu Riau. Antara lain, yang pertama adab duduk di lantai. Duduk di lantai maksudnya tidak saja di lantai tanpa alas, tetapi juga di lantai beralas seperti tikar, perlak atau permadani. Duduk di lantai sebaiknya bersila, adabnya bersila, kemudian dilaksanakan dengan tenang dan tidak menggoyang-goyangkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki atau paha. Kalaupun bergerak, hendaklah memiliki tujuan tertentu, ada maksudnya. Tidak baik atau kurang beradab bila duduk mencangkung atau menaikkan lutut sebelah atau kedua belahnya. Jadi itu boleh dikatakan kurang sopan. Kemudian duduk dengan menjulurkan kaki pun dinilai kurang sopan, apalagi waktu makan. Nah, hal-hal yang seperti itu maka kita akan dikatakan kurang beradab. Dinilai kurang beradab atau tidak sopan bila orang Melayu makan sambil mencangkung, menaikkan kaki sebelah atau kedua belah kakinya, menjulurkan kaki sebelah atau kedua belahnya, termasuk makan dengan tangan kiri atau makan sambil berdiri atau berjalan. Ini boleh dikatakan kurang beradab. Selanjutnya adab duduk di kursi. Duduk di kursi, kedua kaki harus terjuntai ke bawah sampai menapak ke lantai, kecuali kursinya agak tinggi dan kakinya tidak sampai atau kakinya pendek. Kaki tidak dinaikkan sebelah atau kedua belahnya di kursi. Jadi tidak boleh menaikkan kaki baik sebelah maupun kedua belah. Kemudian tidak digoyang-goyangkan baik sebelah maupun kedua belahnya. Nah, jika itu kita lakukan, maka adab kita duduk di kursi boleh dikatakan kurang sopan atau kurang beradab. Selanjutnya mengenai perkara duduk ini tadi, ada beberapa tempat yang pantang kita duduk. Pertama, pantang duduk dengan menggoyang-goyangkan kaki.
Pantang larangnya, pantang duduk dengan menggoyang-goyangkan kaki, akibatnya bisa tidak lepas hutang. Nah, inilah pantang larang. Jadi ada unsur magis, ada unsur ilmiah, kemudian ada unsur irasionalnya. Kedua, pantang duduk di atas bantal, bisa tumbuh bisul. Ketiga, pantang duduk di beranda tangga, nanti rezeki sulit datang. Ketika waktu maghrib, pantang duduk di anak tangga, nanti disapa hantu. Kemudian pantang duduk di atas lesung, nanti tumbuh kudis di bokong atau pantatnya. Nah, pantangan-pantangan seperti ini atau pantang larang ini sebenarnya mengandung nilai-nilai tersendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur magis dan unsur-unsur irasional di dalam adat pantang larang ini bukanlah hal yang sebenarnya, tetapi dia merupakan unsur memberikan kejeraan atau ketakutan kepada yang melakukan. Namun di sebalik itu terdapat nilai-nilai ilmiah yang harus kita gali. Misalnya pantang duduk di atas bantal, nanti tumbuh bisul di pantat. Tumbuh bisul di pantat itu merupakan unsur magis, menakutkan orang lain. Tetapi sebenarnya bukan itu menjadi pesannya. Yang menjadi pesan ilmiahnya adalah mengapa tidak boleh duduk di atas bantal, karena bantal itu fungsi utamanya digunakan untuk alas kepala atau untuk sebagai pelukan ketika kita ingin tidur atau berbaring. Kemudian dia merupakan tempat yang terhormat tadi pada umumnya untuk kepala, mengalas kepala kita ketika berbaring. Nah, ketika bantal kita gunakan sebagai alas tempat duduk, maka fungsinya sudah jauh berbeda. Jadi unsur ilmiahnya itu adalah gunakan sesuatu sesuai dengan fungsinya, agar sesuatu itu berjalan sebagaimana mestinya. Itu sebagai satu contoh tentang pantang larang ini. Kemudian adab berdiri. Berdiri yang sebaik-baiknya adalah berdiri lurus atau tegak dengan kedua belah kaki lurus dan tapaknya sejajar, tidak rapat dan tidak renggang, tidak terlalu renggang. Kemudian berdiri yang baik, kedua kaki tidak saling menindih. Berdiri juga tidak dengan sebelah kaki. Kaki yang sebelah ditopangkan dengan salah satu kaki yang lainnya, itu tidak benar. Adabnya tidak benar. Kemudian menyebabkan posisi orang yang dimaksud menjadi tidak harmonis. Jadi kalau kita berdiri dengan kaki sebelah, menyebabkan posisi kita tidak seimbang, kecuali dalam hal-hal tertentu yang terpaksa kita lakukan. Pada masa lalu orang-orang tua Melayu melarang anak-anaknya berdiri dengan bertindih kaki atau menopangkan satu kaki ke kaki yang lain. Konon orang yang suka berdiri dengan sikap seperti itu rezekinya akan jatuh. Jadi sebenarnya akan mendatangkan sesuatu yang kurang bagus bagi dirinya sendiri, terutama dari segi keselamatan. Pantang larang seperti itu kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang mengatakan itu tahayul. Tetapi jika kita renungkan dalam-dalam seperti tadi, ada unsur ilmiahnya. Orang berdiri secara sembarangan, marwahnya rendah atau tidak berwibawa sama sekali.
termasuk orang yang duduk sembarangan tadi. Orang kurang hormat kepadanya. Kalau seseorang tidak dipercayai oleh orang lain, tentunya sulit untuk mengais rezeki, sulit untuk mendapatkan rezeki, karena orang sudah tidak percaya dengan adab kita. Di samping itu, berdiri dengan bertindih kaki atau dengan cara menopang salah satu kaki ke kaki yang lain menyebabkan orang tersebut mudah jatuh. Makanya disimbolkan rezekinya akan jauh. Makanya jangan heran orang tua zaman dulu sangat melarang adab berdiri seperti itu. Nah, itu beberapa contoh kecil tentang adab dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan diri sendiri. Nah, jadi sudah saya katakan bahwa proses adab itu bukan cuma sendiri, bukan hanya untuk pembiasaan diri sendiri, tetapi yang lebih penting lagi, yang lebih luas lagi adalah bagaimana kita menerapkan adab yang elok tersebut, akhlak yang mulia tersebut dalam berinteraksi sosial antar suku, antar bangsa dan sebagainya, agar kita tetap terjamin sebagai suatu bangsa yang mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi, nilai-nilai budaya yang bermarwah, sehingga kita tetap disebut sebagai bangsa Melayu, bangsa yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Tetapi ketika kita lupa dengan adab kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka semboyan atau slogan takkan Melayu hilang di dunia itu akan berbalik arah, akan berlawanan. Nah, semboyan takkan Melayu hilang di dunia bukan hanya berkaitan dengan orang-orang atau bangsa Melayu, tetapi nilai-nilai kebudayaan bangsa Melayu itu, dan itu harus kita pelihara atau harus kita belah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga adab budaya bangsa Melayu itu terus terjaga dan tersimpan serta terus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semboyan takkan Melayu hilang di dunia akan terus berlaku sepanjang hayat. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang adab kita atau konsep adab kita di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini memberikan sedikit pembelajaran, dan ini bisa dikembangkan dengan beberapa sumber yang lain. Silakan saja kepada mahasiswa, kepada bangsa Melayu yang ingin mengembangkan lagi tentang konsep adab bangsa Melayu. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.